Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fiha ala kulli hal Hamdan yuafi namahu wa yukafi mazidah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kirami ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah Innallaha ma'as sabirin Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Tiada kata yang paling layak, paling pantas yang selalu kita lantunkan adalah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini, yang telah memelihara dan melindungi kita dan telah menjamin kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjunjung tinggi segala perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita semua dan keluarga kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini tentu banyak rintangan dan cobaan yang kita hadapi dengan silih berganti. Untuk dapat menenangkan hati dan jiwa kita, tidak ada lain yang paling ampuh, yang paling mujarab kita lakukan adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan jiwa dan pikiran kita. Oleh karena itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun." Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah atas segala nikmat-nikmatku, dan janganlah engkau pernah kufur atau ingkar terhadap nikmat-nikmatku. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, memohonlah kepada Allah pertolongan dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap kondisi dan keadaan kita,
maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengingat kita. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan Allah tidak pernah luput dari pandangan, dari penglihatan, dari pendengaran apa yang terjadi pada diri kita. Dan Allah lah yang Maha mengatur segala-galanya. Kita semua ini adalah dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi skenario kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun perjalanan hidup yang kita jalani, yang kita tempuh, yang kita alami, semuanya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan suatu kesedihan, kegelisahan, maka segeralah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan dia tenang hatinya dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Maka ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan tenanglah hatinya, tenanglah jiwanya. Seberat apapun ujian dan cobaan, seberat apapun musibah, seberat apapun pikiran dan perasaan yang kita hadapi, kita jalani, ketika kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maha kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi segala ujian, segala beban, segala kesulitan yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan rahmat kepada siapa yang dikehendaki. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatir, "Ma yaftahillahu lin-nas min rahmah fala mumsika laha." Apapun yang dibuka oleh Allah dari rahmat Allah, dari karunia Allah, dari pemberian Allah, fala mumsika laha, maka tidak ada yang bisa mencegahnya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di. Tapi apa yang dikendalikan oleh Allah, apa yang ditahan oleh Allah, tidak ada yang bisa melepaskannya, tidak ada yang bisa memberikannya. Dari ayat ini kita yakin dan percaya bahwa semuanya adalah atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan suatu nikmat, itu adalah karunia Allah, itu adalah maha pengasihnya Allah, maha pemberinya Allah. Maka kita harus bersyukur dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita mendapatkan suatu ujian dan cobaan, maka itu adalah bentuk rasa cinta dan kasih sayang Allah supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 amalan yang hendaknya kita selalu rutin mengamalkannya. Yang pertama adalah kita hendaknya banyak-banyak membaca istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar," barang siapa yang selalu melazimkan, mengistiqomahkan membaca istighfar, astaghfirullahalazim, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikannya min kulli hammin faraja, segala kegundahannya, segala kesulitannya akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, amalan istighfar yang sangat singkat, sangat pendek, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim,
Mungkin dalam jangka 1 menit kita bisa membacanya 100 kali. Dan itu luar biasa. Hikmah dan fadilahnya yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa kita. Dan yang kedua, kita mendapatkan jalan keluar dari segala kesulitan, dari segala musibah, dari segala beban yang kita hadapi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang tidak disangka-sangka. Amal yang kedua yang hendaknya kita rutinkan adalah untuk berzikir setiap hari, setiap saat adalah membaca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu keutamaan, begitu besar fadilah daripada membaca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa sabda Rasulullah? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Artinya Allah akan memberikan rahmatnya 10 kali lipat ketika kita membaca satu saja salawat. Ketika kita membaca sekali salawat, maka Allah akan memberikan 10 rahmatnya kepada kita. Artinya Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya banyak-banyak kita membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hal adullukum, apakah engkau ingin untuk saya tunjukkan min abwabil jannah, di antara pintu-pintu surga, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka katakanlah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka ketika kita membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka kita sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu pintu daripada pintu-pintu surga. Maka kalau kita ibaratkan adalah istighfar itu adalah ibaratnya seperti sabun untuk membersihkan kotoran pada diri kita, membersihkan apa yang menjadi noda-noda di diri kita, baik noda lahir ataupun noda batin. Maka istighfar itu adalah ibaratnya seperti sabun pembersih daripada jiwa raga kita. Kemudian salawat itu adalah ibaratnya sebagai pewangi, sebagai pengharum untuk mengharumkan jiwa raga kita. Maka ketika kita ingin harum jiwa raga kita, ruh kita, jasad kita, maka perbanyaklah membaca selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu adalah tempat tidur kita, tempat tidur yang empuk, tempat tidur yang bagus, bagikan permadani di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, keringanan lisan untuk selalu berzikir dengan membaca istighfar, salawat dan kalimat haula wala quwata illa billahil aliyil azim dalam keseharian kita, dalam setiap waktu, baik ketika duduk, berdiri, tidur, berjalan, naik di kendaraan dan lain sebagainya. Insyaallah Allah akan memberikan fadilahnya kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.